siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih kepada Dana Zikri. Semoga setelah pembacaan doa pembelajaran kita diawali dengan baik sampai akhir. Selanjutnya, apakah dari anak-anak ibu ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Baiklah, pada pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang sholat wajib. Dari anak-anak ibu ada yang tahu pengertian tentang sholat wajib? Tidak, Bu. Sholat wajib ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Baik materi selanjutnya yaitu keutamaan sholat wajib. Yang pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan dosa. Yang ketiga, menjaga kesucian batin. Terima kasih. Hanya itu materi ibu pada kesempatan kali ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Haikal. Kepada Bapak Haikal, silahkan. Baiklah, Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Hari tadi. Yang mana Ibu Hari tadi telah menyampaikan materi tentang pembelajaran sholat wajib. Dan sekarang pada materi hari ini kita akan membahas tentang sholat sunat. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada dari anak-anak yang tahu apa itu sholat sunat? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Bapak akan jelaskan. Yang pertama yaitu dari segi pengertian. Sholat sunat itu adalah jadi sholat sunat itu adalah ibadah tambahan yang dilakukan oleh umat Islam setelah menunaikan sholat wajib. Sholat ini tidak diwajibkan, akan tetapi Rasulullah SAW menganjurkan sholat sunat ini karena dengan ibadah sholat sunat ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat sunat itu ada banyak macamnya. Yang pertama yaitu
duha ini dikerjakan apabila setelah terbitnya matahari beberapa jari hingga datangnya waktu zuhur. Rasulullah sangat menekankan solat duha ini karena banyak keutamaan dan fadilahnya. Yang kedua itu ada namanya salat tarawih. Salat tarawih ini biasanya dilakukan khusus pada bulan Ramadan saja, yang dilaksanakan setelah salat Isya. Kemudian salat tarawih ini juga biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Yang ketiga itu ada salat witir. Salat sunnah witir ini adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah melakukan salat tarawih. Dan salat witir ini dikerjakan dengan jumlah rakaatnya ganjil. Ada juga yang keempat yaitu salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah salat fardu. Ada 12 rakaat salat rawatib. Yang pertama ada salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ada salat 2 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat sebelum sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi itulah 12 rakaat salat rawatib. Kemudian ada pun manfaat dari kita mengerjakan salat sunnah tersebut. Yang pertama yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan ibadah sunat. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, membentuk kepribadian diri yang konsisten. Dan yang keempat adalah mendapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk memperdalam pengetahuan Anda mengenai salat sunat ini, kita akan melakukan pembelajaran secara berkelompok, yang mana Bapak akan membagi Anda menjadi 4 kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Baiklah, kita akan membagi kelompok berhitung dari 1 sampai 4, mulai dari Zikri. 1, 2, 1, 2, 3. Jika Anda sudah mengetahui anggota kelompoknya masing-masing, silahkan duduk secara berkelompok dan dibentuk duduk secara melingkar. Duduk berkelompok dimulai. Baik, apakah semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing? Baik, sekarang Bapak akan memberikan satu pertanyaan kepada masing-masing kelompok, yang mana pertanyaan tersebut didiskusikan secara bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Dan nanti kita akan melakukan presentasi dan setiap kelompok akan mengutus 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kita nanti. Dan sekarang silahkan dicatat soalnya. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapatkan soal? Sudah. Dan apakah semuanya sudah paham terhadap instruksi yang sudah Bapak berikan? Baiklah, sebelum Anda mengerjakan soal, perlu Bapak ingatkan bahwa kelompok siapa yang paling aktif dan memahami materi kita pada hari ini, nanti di akhir diskusi Bapak akan memberikan reward kepada kelompok tersebut. Kemudian dan kita akan lakukan diskusi selama 15 menit. Diskusi dimulai. Baiklah anak-anak semuanya, silakan letakkan alat tulisnya di atas meja. Waktu diskusi kita sudah habis dan sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Baiklah, kelompok mana yang akan tampil duluan? Kami. Ya, kelompok 4, silakan maju. 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak tadi. Yang pertanyaannya, jelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib dan kapan waktu pelaksanaannya, serta dengan jumlah rakaat
dan apa keutamaannya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan secara teratur dan dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai pelengkap salat fardu. Tata cara pelaksanaannya sama dengan salat sunnah pada umumnya, dengan beberapa pengecualian tergantung pada jumlah rakaat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua, rawatib sebelum salat fardu dan rawatib setelah salat fardu. Keutamaan salat sunnah rawatib diantara lain yaitu: yang pertama, mendapatkan pahala yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi pembatas antara salat fardu dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa yang kecil yang dilakukan setelah salat fardu sebelumnya. Adapun tata cara pelaksanaannya, setelah melakukan niat, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam setiap rakaatnya. Kemudian melakukan ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir, sebagai dimana dalam salat fardu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kelompok mana yang akan tampil? Ya, pada kelompok 3 dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yura Nurhaliza. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah witir, waktu pelaksanaan, jumlah rakaat serta keutamaannya. Waktu pelaksanaan sholat witir yaitu adalah setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya yaitu ganjil. Biasanya terdapat 3 rakaat dalam sholat sunnah witir, namun ada juga yang melaksanakan 1 rakaat tambahan setelahnya. Tata cara pelaksanaannya yaitu: yang pertama, diawali dengan membaca niat. Yang kedua, melaksanakan rakaat pertama seperti sholat biasa. Yang ketiga, setelah selesai rakaat pertama, melakukan rakaat kedua dengan cara yang sama. Jika ingin melaksanakan 1 rakaat tambahan, setelah rakaat kedua melakukan 1 rakaat lagi dengan membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Keutamaan dari sholat witir yaitu: yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjadi perbuatan yang sunnah yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, memberikan tambahan pahala dan keberkahan dalam ibadah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok mana yang akan tampil? Pada kelompok 1 dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Laila Miswa. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu jelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah duha dan kapan pelaksanaannya, serta dengan jumlah rakaatnya dan apa keutamaannya. Sholat duha adalah salah satu sholat yang dikerjakan ketika matahari hingga menjelang waktu zuhur. Tata pelaksanaannya itu seperti sholat wajib, dan hanya saja niatnya saja berbeda. Jumlah rakaatnya itu 2 sampai 12 rakaat. Gerakannya sama seperti sholat wajib. Keutamaannya itu: yang pertama, memudahkan rezeki orang tua. Sholat duha juga sebagai penyejuk di dalam hati, dan sholat duha ini juga bisa mengabulkan segala doa. Dan waktu yang paling baik saat melakukan sholat duha itu adalah ketika matahari sedikit condong ke arah barat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya yaitu juga kelompok 2. Dan kelompok 2 dipersilakan presentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hakim Pasar itu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Dengan pertanyaannya, jelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah tarawih dan kapan waktu pelaksanaannya serta dengan jumlah rakaat dan apa keutamaannya. Sholat sunnah tarawih dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya hingga tengah malam. Meskipun lebih baik dilakukan pada awal malam. Jumlah rakaat sholat sunnah tarawih ini ada yang 8 rakaat hingga ada yang 20 rakaat. Keutamaannya mendapatkan pahala yang besar dan melipat gandakan di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Dengan diskusi kelompok 2 tadi, maka berakhir diskusi kita dan Bapak telah melihat keaktifan dari anda semuanya.
dan Bapak akan mengumumkan siapakah kelompok yang paling aktif. Kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok 4. Semoga anda semuanya paham terhadap materi kita yaitu tentang salat sunat, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu di sini akan menyimpulkan dan menjelaskan sedikit lagi materi yang telah disampaikan oleh Bapak yang tadi. Jadi Ibu di sini akan menyimpulkan materi-materi kita yaitu tentang sholat-sholat sunat. Jadi lebih rinci lagi. Sholat-sholat sunat itu ada 4. Yang pertama ada sholat duha, tarawih, dan witir serta rawatib. Perbedaan di sini yang pertama itu adalah sholat duha. Sholat duha ini untuk tata caranya hampir sama dengan seluruh sholat sunat ini dan sholat wajib. Yang berbeda itu pada bagian niatnya saja, dengan diniatkan dengan membaca niat untuk sholat duha. Waktu pelaksanaannya, sholat duha ini dimulai setelah sholat subuh dilakukan. Bisa dilakukan sekitaran jam 9 sampai 10 yang penting sebelum sholat subuh. Untuk 5 rakaat, sholat duha ini dimulai dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, untuk keutamaannya, sholat duha ini memiliki 3 keutamaan besar. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, membuat wajah bercahaya. Dan yang ketiga itu menghapus dosa. Yang selanjutnya, sholat tarawih. Sholat tarawih ini untuk tata caranya tidak berbeda dengan sholat-sholat sebelumnya. Hanya perbedaannya pada niat dan waktu pelaksanaannya. Karena namanya sholat tarawih tentu saja waktu pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadan, dan pada rakaatnya itu bervariasi. Ada yang 8 rakaat, 20 dan seterusnya. Nah, keutamaan sholat tarawih ini ada 3 juga. Yang pertama itu untuk menghidupkan malam Ramadan, karena di bulan suci ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda apabila kita melakukan sholat sunnah. Yang kedua itu meningkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga adalah menghapus dosa-dosa kita. Berikutnya ada sholat witir. Tata cara sholat witir ini sama dengan sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah yang sebelumnya dan setelahnya. Yang berbeda itu hanya pada niat dan waktu pelaksananya. Sholat witir ini dilakukan untuk menutup sholat atau sholat penutup yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jika rakaat sholat witir ini harus ganjil, ada 1 atau 3 rakaat. Untuk keutamaannya, sholat witir ini memiliki 2 keutamaan besar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah pada bulan Ramadan. Yang terakhir ada sholat rawatib. Tata cara sholat rawatib ini untuk gerakannya sama setelah berwudu dan dilakukan dengan sholat seperti biasa. Yang membedakannya itu pada niat dan waktu pelaksananya. Jumlah rakaat pada sholat rawatib ini bervariasi juga, seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum atau sudah waktu zuhur.
Tentunya 2 atau 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum atau sesudah maghrib. Dibandingkan dengan 2 rakaat atau sebelum atau sesudah sholat isya. Nah, jadi inti dari semua sholat sunnah yang kita lakukan ini adalah untuk pertama itu mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mempermudah jalan kita di dunia ini. Jadi apakah sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu harapkan murid-murid sekalian selalu mempelajari lagi di rumah dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari.